sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wal amil amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan ila hadratil imam Ahmad ibn Atha'illah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Nama kitab nah ada ada insyaallah kita lanjut. Misalkan besok ada beli kitab satu, ada doang baca biar yang nggak biasa hadir itu bisa yang lain baca. Kita lanjutkan mudzakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Ibn Atha'illah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu. 2 minggu yang kemarin sudah kita bahas mengenai hikmah antara amal dengan dunia. Insyaallah malam ini kita lanjutkan. Sebenarnya antara bahasan yang kemarin dengan yang sekarang ini juga ada sedikit ada hubung kaitnya begitu. Kalau minggu kemarin kan kita jangan merasa heran dengan keadaan-keadaan yang menyusahkan yang menimpa kita, yang datang kepada kita, apapun bentuknya, baik urusan dengan keduniaan kita atau tentang agama kita. Kesusahan, kepayahan, sakit, musibah, bencana terus berdatangan, baik dalam diri kita, keluarga kita, bahkan dalam urusan peragama kita, amal kita. Jangan heran dengan keadaan yang silih berganti seperti itu. Ini datang, kita kayak sudah selesai masalah, kok tiba-tiba masalah yang kedua datang terus. Jangan heran dengan hal-hal seperti itu. La tastabrib buku al-aqdar. Jangan kamu heran, bingung terjadinya hal-hal yang kamu tidak sukai. Madum tapi hadhihi dar, selagi kamu masih di dunia. Selagi kita masih di dunia ini nggak akan pernah selesai yang namanya masalah, ujian, cobaan. Itu selesai, datang yang lain. Itu selesai, datang lain. Selesai dalam urusan bisnis kita, kadang dalam urusan keluarga kita datang. Selesai dalam keluarga kita, dalam urusan badan kita. Selesai dalam badan kita, kalau dalam urusan tetangga kita. Terus itu tidak akan berhenti, tidak akan pernah berhenti itu. Kapan berhenti? Kalau kita sudah mati. Maka jangan kalian pusing bingung. Itu hikmah yang kemarin. Karena memang kenapa? Karena dunia itu diciptakannya memang tempat seperti itu. Tempat seperti itu, tempat lelah, capek. Maka kemarin yang sampaikan, kenapa bayi itu dilahirkan kok menangis? Tidak ada bayi itu lahir dalam keadaan tersenyum atau ketawa, rata-rata menangis. Kenapa? Paham. Karena kalau sudah lahir di dunia ini berarti sudah
serba mujahadah sudah. Kenapa? Dulu di perut ibu nyaman, mau makan, mau minum, mau apa itu datang sendiri. Tapi kalau sudah keluar dari perut ibu, muncul di dunia, serba mujahadah sudah, serba susah. Mau apa itu harus berusaha, harus berkorban. Nah, itulah dunia. Maka jangan heran kita terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan terus berdatangan kepada kita selagi kita masih di dunia. Dan kita sebagai orang iman juga ya jangan putus asa. Ingat bahwa dunia ini sebentar, 60-70 tahun, dan itu pun tidak mungkin kita akan tetap susah, itu tidak. Ada susah, ada senang, kadang senang susah, nangis gembira, tersenyum ketawa dan sebagainya, siang malam. Walaupun memang dunia itu sejatinya diciptakan seperti itu, tempat kesusahan, tapi tidak akan pernah orang itu akan susah terus atau senang terus, dan sifatnya sementara. Maka jadikan senang susah kita itu dalam taat sehingga kita beruntung. Jangan senang susah kita hanya untuk urusan dunia doang. Dalam urusan dunia kurang laku barangnya, bisnisnya kurang lancar, itu pusingnya minta ampun. Itu kurang bagus ya. Tidak apa-apa, tapi kurang bagus. Tapi yang perlu kita risaukan itu urusan agama. Tatkala wirid kita kurang, kok kemarin tahajud sekarang tidak, kok kemarin ngaji sekarang kok enggak, ketinggalan seperti itu kalau kita sedihkan, risaukan, itu akan menjernihkan kita punya hati, akan mencemerlangkan hati kita. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hikmah yang selanjutnya ini bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa ifada wa istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila khair wa du'a ila huda wa mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. Ma tawaqqafa matlubun anta talibuhu bi rabbik wala tayassar matlubun anta talibuhu binafsik. Artinya kurang lebihnya, ma tawaqqafa, tidaklah terhenti, matlubun, apa atau sesuatu yang dicari, anta talibuhu, dan engkau yang mencari sesuatu tersebut, birabbik, dengan melibatkan Tuhanmu. Itu maksudnya sesuatu yang kita kerjakan, yang kita buat atau kita usahakan, itu tidak akan pernah terhenti. Maksudnya akan terus lancar, bagus, barokah jika kita kerjakan tersebut perkara itu dengan melibatkan Allah di situ. Paham maksudnya ya? Kita kerja misalnya, entah urusan dunia, urusan agama, tapi kita libatkan di sana ada campur tangannya Allah. Tidak kita andalkan kemampuan kita, kepandaian kita, tidak, tapi Allah yang kita utamakan di sana. Saya bisa begini ini karena ditolong oleh Allah. Saya mampu ini karena dimampukan oleh Allah. Dilibatkan Allah. Nah, setiap hal sesuatu yang di sana kok kita libatkan Allah di sana, kita utamakan Allah, sehingga kita berdoa mohon minta kepada Allah terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu tersebut. Ma tawaqqaf, tidak akan terhenti, itu akan terus nanti, akan terus berkelanjutan, barokah baik hatta sampai mati kita. Lanjutannya, wa ma tayassar, dan tidaklah mudah, matlubun, perkara yang dicari, anta talibuhu, kamu yang mencarinya itu, binafsik, dengan kamu bersandar pada dirimu. Kita kerja sesuatu ini, tapi sandarkan kepada diri kita. Akal kita, saya pandai, mesti harus bisa ini. Oh, saya hebat, mesti harus saya bisa kalahkan. Intinya saya, Allah itu tidak dilibatkan di situ. Maka ma tayassar, tidak akan berhasil itu. Tidak akan mudah, mesti berat. Karena kita berlepas diri dari Allah. Sementara kan Allah ini kita tahu, Dia zat yang maha perkasa, Dia zat yang menciptakan kita, Dia zat yang menciptakan alam semesta. Yang kita ini hakikatnya tidak ada, diadakan. Kemudian kemampuan yang kita miliki diberi oleh Allah, kepandaian yang kita miliki juga diberikan oleh Allah. Kok dalam setiap apa yang kita buat itu, kok kita tidak libatkan Allah, kita handalkan kemampuan diri kita,
la yatayassar, tidak akan bisa berjalan mulus apa yang kita usahakan. Ini maksudnya dengan hikmah yang kemarin itu apa maksudnya? Kalau kita gabungkan, kalau kemarin kan jangan merasa heran dengan terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan dalam usaha apapun itu, kok banyak terjadi kesumpahan khususnya dalam urusan agama kita. Jangan heran karena kita masih hidup di dunia. Nah, supaya bagus itu apa yang kita dapatkan, baik itu berupa kenikmatan ketika di dunia ataupun berupa kepayahan, baik dalam urusan dunia atau agama kita, hendaklah dalam hal itu jangan sampai kita tidak libatkan Allah Ta'ala. Kita mau apa saja. Pertama, Allah, saya nggak mampu, semua ini yang hanya mampu Allah, yang punya perbuatan, yang punya kehendak, yang punya kemampuan, yang punya kemudahan hanya dari Allah. Maka apa yang kita lakukan dengan melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita, tawakuf tidak akan pernah terhenti, mesti akan lurus terus. Nah, paham ya? Paham dulu ini maksudnya ya? Nah, jadi hikmah ini menyuruh kita untuk dalam segala hal apa saja hendak yang kita akan buat, baik kaitan tentang agama kita, akhirat kita, ada urusan keduniaan usaha kita sehari-hari, dan dalam urusan keluarga kita juga, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan kepemimpinan kita, semua pertama-tama Allah dulu, libatkan Allah. Insya Allah itu akan ada daripada bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala kita sudah menyandarkan karena kepandian dan kemampuan kita, itu biasanya akhirnya akan mengecewakan, karena kita sadarkan kita ini lemah, dari segala seginya kita ini lemah, fisik kita, pikiran kita, kemampuan kita semua lemah. Kalau kita bersandar kepada diri yang lemah ini, atau kepada siapapun, hatta itu kepada raja sekalipun, kita sandarkan urusan kita kepada raja, penguasa, presiden lah, kalau di sini gubernur begitu. Nah, itu pasti juga kecewa. Gubernur kan nggak akan lama jabat, paling 5 tahun diganti. Itu pun kadang ada yang sampai belum 5 tahun sudah di demo. Nah, saya kecewa. Maka supaya tidak kecewa, bersandarlah kepada zat yang semua itu bersandar kepadanya, yang dia sendiri tidak bersandar kepada makhluknya. Insyaallah ya. Maka kita diajarkan apa-apa itu bismillah terlebih dahulu. Itu cara awalnya untuk kita ini, cara awal untuk kita ini belajar menapikan diri kita ini dalam berbuat apa saja kita libatkan Allah. Itu awali apapun itu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau apa saja bismillah. Aku makan dengan menyebut nama Allah. Insyaallah ya. Dalam riwayat disebutkan kullu amrin dzibalin, dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Tirmizi sama Abu Daud disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa waqta' au abtar. Setiap sesuatu kebaikan, Nabi sabdakan, yang tidak diawali dengan bismillah, maka keberkahannya terputus, berkahnya itu hilang, barokahnya hilang. Ya, namanya kita orang muslim, yang paling kita cari di dunia ini yaitu barokah. Nah, karena sudah barokah itu perkara mesti akhirnya baik. Kalau sudah biasa bismillah awal, ya kita tingkatkan, jangan cuma bismillah toh. Nah, ini kita usahakan, mau apa saja awali bismillah, insya Allah selamat barokah itu. Tapi kalau sudah sering, ya kita tingkatkan, maknanya itu kita tingkatkan, bukan sekedar bismillah toh kata para ulama. Nah, tapi ditingkatkan, maknanya ditingkatkan, dan yakini dalam hati ketika kita mau ngajar, mau berusaha, mau apa saja dengan anak istri kita, kawan kita, ucapkan bismillah pertama kali, tanamkan dalam hati bahwa aku ini nggak bisa tanpa Allah gitu. Jadi ditanamkan maknanya itu, bukan lafadznya saja. Kita minum bismillah, baca bismillah dalam hati kita, apa yang berikan kenyang, hilang haus bukanlah minum ini, tapi Allah.
Kok seterus itu kita buat nih dalam setiap tindak tanduk kita, dalam kita berhubungan dengan anak, istri, kawan, bismillah semua kita, insya Allah kita jadi wali sudah salahnya. Jadi kekasih Allah. Paham ya? Awali semua dengan bismillah, ditanamkan keyakinan bahwa saya tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Saya bisa karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bismillah ini juga termasuk banyak utamaannya, yang sering disampaikan oleh para guru kita gitu. Bagaimana Nabi Allah siapa namanya, Sulaiman, yang diberikan oleh Allah bisa menaklukkan satu kerajaan dengan hanya modal bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Karena yang menulis, yang mengirim ini orang yang kekasih Allah. Baru dibaca saja sama raja itu, perempuan itu siapa namanya, Balkis itu, langsung gemetaran. Wah, ini bukan surat sembahyang walaupun pendek, beda dengan kita nulis surat panjang, tapi orang takut-takut malah berani. Ini baru dibaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, langsung gemetaran, khawatir, takut langsung Balkis itu. Begitu juga Nabi Allah Nuh alaihissalam, dengan bismillah Allah selamatkan dari banjir yang begitu besar. Itu banjir zaman Nabi ini itu bukan banjir kecil, disebutkan itu sampai seluruh dunia ini banjir. Tempat kita juga banjir, bukan di tempat ini, seluruh dunia itu banjir. Maka Nabi Nuh itu disebut sebagai Abul Bashar Thani, bapak manusia yang nomor 2, karena yang hidup selamat di masa itu hanya keturunan Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut Nabi Nuh. Maka sekarang ini binatang, kuda, sapi sampai sekarang ini semua itu adalah anak turun binatang-binatang yang selamat, yang naik di atas kapalnya Nabi Nuh. Kan ketika mau banjir itu Nabi Nuh perintahkan semua pengikutnya yang beriman naik, dan binatang sepasang. Maknanya apa? Semua yang nggak naik itu hancur dan selamat, karena banjir itu mendunia. Nah, itu selamatnya, diantara sebabnya membaca bismillah juga. Apa ayatnya itu? Mana para ustaz nih? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jadi seperti itu. Dan banyak lagi keutamaan bismillah yang perlu kita amalkan. Minta amalannya sama para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Dia punya rahasia itu bismillah, punya keutamaan. Kenapa? Dalam bismillah ini menyimpan seluruh apa-apa rahasia inti yang ada di dalam Al-Quran. Dulu kayaknya pernah yang jelaskan itu di keutamaan bismillah itu, sebagian yang pernah tahu mungkin pernah dengar. Allah menurunkan berapa kitab? Berapa kitab Allah turunkan? Ada 104 kitab. 104 kitab terbagi yang diberikan kepada berapa nabi? Ada yang pertama kitab Taurat diberikan kepada siapa? Nabi Daud. Kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa juga diberi tambahan lembaran-lembaran namanya suhuf pada berapa? 30 suhuf. Kemudian Nabi Isa, apa namanya? Apa? Injil. Nabi Isa diberi suhuf enggak? Diberi enggak? Nabi Isa diberi enggak? Diberi atau enggak? Enggak diberi. Kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad 4 tambah 30 berarti 34. Kemudian 50 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim, jadinya menjadi 70. Berapa jadinya? 84. Kemudian terakhir 20 suhuf diberikan kepada Nabi
Jadi genap kitab itu diturunkan di bumi ini ada 104 kitab. Nah 100 kitab ini yang berupa suhuf, lembaran-lembaran itu intisari keterangan rahasia keutamaannya, sirnya itu dikumpulkan oleh Allah di 4 kitab ini, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian ketiga kitab ini, Taurat, Injil, Zabur, itu ditimpan makna rahasia kelebihan itu dalam Al-Quran. Nah seluruh Al-Quran ini ke-30 juz ini tersimpan rahasia keutamaannya di dalam surah Al-Fatihah. Dan seluruh surah Al-Fatihah ini rahasia keutamaannya tersimpan di dalam basmalah, bismillah itu. Nah bismillah ini tersimpan rahasia keutamaan kelebihan rahasianya di dalam ba-nya itu. Nah ba-nya tersimpan di dalam titiknya itu. Yang disebut oleh para ulama, wabihi kana ma kana wabihi yakunu ma yakunu. Dengan titik inilah tercipta apa yang telah tercipta yang selepas kita ke sana itu, ke belakang kita itu, dari awal penciptaan, dan yang akan terjadi sampai tidak ada batas akhirnya itu. Semua rahasianya, beritanya ada di dalam titik ba itu. Maka orang kok punya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia daripada basmalah ini, maka semua rahasia alam semesta akan diberi oleh Allah. Maka enggak heran orang kok dapat rahasia bismillah ini, apa keinginan itu tercapai, apa dia mau dicapai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah yang sampaikan, ini kita ulang-ulang aja kisahnya, nanti kita lanjutkan ke pembahasan. Ada seorang ulama namanya Syekh Qutbuddin Al-Yamani. Ini supaya kita ini menyelesaikan masalah itu dengan amalan gitu, bukan dengan pikiran, dengan dunia kita, bukan. Syekh Qutbuddin Al-Yamani, beliau ini seorang ulama dari Yaman, punya murid banyak. Satu ketika beliau berangkat untuk pergi berdakwah, sampaikan agama ke suatu daerah. Tetapi tatkala sampai ke pinggiran sungai atau laut, di saat itu air deras, banjir, atau di sungai tiba-tiba sungai itu banjir besar sehingga tidak ada satupun perahu yang ada di sana, semua terbawa. Sehingga beliau ini gimana sih, kita lanjutkan, kata para murid-muridnya, kita lanjutkan perjalanan atau kita balik, ini jauh ini lautan, masa kita menunggu perahu kapan kita dapat ini, sudah keadaan seperti ini deras anginnya. Ya tetap kita akan berangkat. Terus bagaimana caranya? Ini kalian semua kumpulkan dulu, semuanya dikumpulkan itu ribuan santrinya itu. Kalian ucapkan apa yang saya ucapkan. Nanti kalau kalian ucapkan, kita sama-sama ucapkan, tidak perlu dah kita pakai perahu. Kita akan berjalan di atas air ini katanya. Kita akan berjalan di atas air. Maka muridnya katakan salah satu, apa yang kita baca Syekh katanya? Oh ya, kamu baca apa yang saya baca, jangan baca yang lain. Ya, maka apa katanya? Bismillah Syekh Qutbuddin Al-Yamani, kata beliau, dengan menyebut nama Syekh Qutbuddin Al-Yamani gitu. Santrinya ini bingung kok. Biasanya kan bismillah, ini kok nama Syekh kita nih kita sebut ini. Tapi santri tidak berani kan, ngomong dong, nggak berani, segan gitu. Segan sama gurunya. Ya sudah, namanya santri kan sifatnya sami'na wa ta'na. Sebenarnya itu banyak bertanya-tanya, masa kok kita sebut nama Syekh kita ini. Sudah kalian baca, ayo. Pertama gurunya berjalan di air, satu dua ngikut berjalan, semua di atas air berjalan semua. Di atas air tanpa basah kakinya berjalan. Di tengah air itu ada santri-santrinya ini yang agak nyeleneh, masih terpikir, kenapa kok kita disuruh baca ini kok, tapi anehnya kok kita bisa jalan, tapi kenapa gak bismillah? Nyobaan ini bahasa Indonesia apa? Ngetes, bukan ngetes. Kalau ngetes itu sebelum, ini sudah dia coba, ya saya mau ikut Rasulullah, tidak mau ikut guru kayak begini modelnya. Kok dengan nama dia, akhirnya di tengah laut itu, di tengah sungai itu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kecemplung, dia tenggelam. Tenggelam dia itu orang. Ya, ribut semua yang ada, ribut. Kenapa kata gurunya, ini ada yang tenggelam. Kok bisa tenggelam itu kenapa? Dia baca bismillah, dia nggak mau ikut guru katanya, bismillah, belum.
cepat suruh dia untuk baca apa yang saya perintahkan itu. Kalau enggak begini aja keadaannya, mati dia kan. Ya, disuruh kamu baca tadi itu, makanya dibaca lagi sampai bisa berjalan lagi. Bismillah Syekh Qutbuddin Alembu sampai berjalan lagi. Sehingga ketika semuanya sudah sampai ke pulau tersebut, mereka ada juga yang masih juga enggak puas dengan kok bisa kita kok disuruh, padahal dalam riwayat sendiri dulu guru ngajarkan kalau apa-apa itu dengan bismillah, kok ini kok aneh kok disuruhnya dengan nyebut nama dirinya. Ada santri enggak puas bertanyalah kepada guru. Jadi kita kalau punya guru itu kalau ada sesuatu yang sebenarnya ya harus kita diam, enggak usah kita bertanya sampai nanti kita akan tahu jawabannya. Seperti Nabi Allah Musa belajar ke Nabi Khidir, kamu jangan bertanya, nanti kamu akan tahu. Tapi bertanya-tanya aja, hanya diberitahu. Soalnya kalau nggak bertanya nanti akan tahu sendiri. Tetapi kalau memang tetap dalam hati kita itu kok berat ini, supaya kita nggak suuzon dengan guru, bertanya. Guru kenapa? Itu bertanya, boleh. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, karena bukan karena Nabi Ibrahim ini tidak yakin dengan Allah. Tatkala Nabi Ibrahim bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, lihatkan coba kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Maka Allah tegur, hey Ibrahim, apa kamu enggak yakin dengan aku ini Tuhan yang mampu begitu? Apa jawabannya? Qala apa jawabannya? Qala bala walakin bukan aku enggak yakin Allah, aku tetap yakin kau ini Tuhan, supaya lebih mantap lagi hatiku. Jadi gitu juga kalau kita berguru itu, kalau kadang ini kalau saya tidak tanya ini tetap nanti timbul suuzon. Tanyalah ke guru, itu lebih bagus supaya tetap kita punya hati itu tidak ada menyimpan hal-hal yang tidak baik. Dan tanyakan. Nah murid ini bertanyalah, ada satu murid bertanya, ya Syekh, saya nggak bisa tahan ini tentang apa yang di hati saya ini, saya mau tanyakan. Apa yang kamu tanyakan? Tadi itu kan Syekh, kan biasanya Syekh dulu mengajarkan hadis kita itu kalau apa-apa perkara kebaikan apapun itu awali dengan bismillah. Tapi kok tadi itu kok lain yang diarahkan sama Syekh dengan menyebut nama Syekh. Jadi kan sedikit kayak bertentangan. Tapi yang saya pikirkan, kok kita bisa berjalan di air itu? Itu yang saya herankan. Oh katanya, oh itu yang kamu tanyakan ya. Aku ini, kata beliau, aku ini sudah dapat rahasia daripada bismillah itu. Aku sudah mendapatkan rahasia sir daripada bismillah itu. Nah kamu ini belum. Maka walaupun kalian wirid bismillah 1000 kali di laut tetap akan tenggelam. Tapi aku ini telah diberi oleh Allah rahasia bismillah. Apa saja yang aku mau dengan bismillah ini, aku keber kujaran di lahir akan dikasih oleh Allah. Maka supaya kamu ikut selamat kayak aku ini, ikutlah dengan, bukan aku sebenarnya hakikatnya bukan aku menyarankan kamu untuk baca bismillah, enggak. Kamu ikut bismillah yang aku baca, karena aku telah dibuka oleh Allah. Maka kalian semua bisa berjalan. Kalau kalian sendiri baca bismillah walaupun 1000 kali ngomongin tetap tenggelam. Nah ini diantara contoh orang yang telah dibukakan oleh Allah rahasia bismillah. Wabihi kana makana, wabihi yakunu ma yakunu. Kemudian ini sedikit kita lanjutkan. Nah ciri-ciri orang yang dia itu dalam segala urusan itu dia mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kata para ulama. Ciri orang itu kok dia itu mengedepankan segala urusannya itu libatkan Allah taala. Pertama, dia buat perkara itu karena Allah. Entah itu urusan agama atau urusan bisnis dunianya. Ini saya buat karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pasrah tawakal dalam hasilnya. Jadi dah dibuat nih karena Allah usahanya atau apa itu. Adapun urusan hasilnya, untung ruginya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu tawajuh hatinya kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang itu kalau mau lihat orang itu kok memang
dia itu dalam amalnya itu melibatkan Allah. Pertama, dia buat memang amal itu karena Allah, ridha Allah, maka dia buat dengan cara sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian di saat itu dia lepaskan hasilnya, diserahkan kepada Allah. Kemudian dia tetap istiqomah dalam amalnya, istiqomah dalam amalnya, tidak terkurang apapun ibadahnya dengan sebab usahanya tersebut istiqomah terus. Nah, ini. Nah, kemudian ciri orang yang ketika buat satu perkara kok dia sandarkan kepada dirinya, pertama kata para ulama, yaitu apa yang dia kerjakan itu harus sesuai dengan targetnya. Dalam artian dia mau buat begini harus seperti ini terjadi, tidak boleh kayak begini, harus seperti ini. Dia targetkan supaya terjadi ini selama sebulan, tidak boleh tidak boleh telat, harus sebulan. Ini ciri orang pakai tidak melibatkan Allah di sana, dia libatkan kepandaian akalnya. Kemudian yang ketiga, dia bersandar penuh dengan sebab. Dia bersandar penuh dengan sebab, sehingga apa? Kalau kurang sedikit, kalau enggak pas dengan ini, pokoknya harus, sehingga dia halalkan segala cara. Kemudian yang terakhir, selalu cari jalan pintas untuk menempuh targetnya tersebut. Nah, ini ciri orang-orang yang kedepankan akalnya. Pertama apa tadi? Pertama, yang dikerjakan sesuai dengan kemauannya, pokoknya harus seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Bersandar penuh kepada sebab. Kemudian yang terakhir, selalu mencari jalan pintas supaya tercapai targetnya seperti itu. Ini ciri orang-orang yang mengedepankan akalnya dalam berbuat. Nah, pertimbangan yang pertama dan kedua apa? Jauh sekali. Kalau yang pertama tadi itu dia karena Allah, kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah, untung ya alhamdulillah, rugi pun juga bersabar, kemudian tetap istiqomah dalam amal. Ini orang untung dia tidak kecewa, dia rugi pun dia tidak kecewa, dan tetap dia berada dalam amal kebaikan, terus ibadah terus dia dapat. Karena entah itu urusan agama atau dia beruntung. Tapi kalau orang kedepankan akalnya, pertama dia akan halalkan segala cara. Harus begini, tidak bisa begini, apapun caranya, gimana pun caranya harus, sehingga jalan pintas dipakainya supaya terjadi seperti itu. Kemudian bersandarnya kepada sebab luar biasa, sehingga mati-matian dia jadi sebab, karena dia nggak berserah kepada Allah. Kan akalnya dipakai. Kalau kita orang beriman kan enggak, usaha sebagusnya, sekuatnya mungkin, serahkan kepada Allah, dan itu istiqomah dalam amal. Kemudian apa yang terakhir, orang yang seperti itu akan mencari jalan-jalan apapun, yang penting apa yang dia inginkan tercapai, entah halal ataupun haram. Nah, itu ciri-ciri perbedaan orang kok dalam mengerjakan sesuatu melibatkan Allah dan tidak melibatkan Allah. Dan orang yang melibatkan Allah tidak akan pernah matawakaf, matlubun anta talibu bi rabbik, tidak akan pernah terputus, tetap akan berjalan. Dan urusan dapat nggak dapat itu nggak penting. Yang penting sudah dianggap oleh Allah ini beruntung. Makanya beruntung itu nggak boleh kita hanya ibaratkan beruntung dapat keuntungan dunia saja. Enggak, dunia ini kecil sesaat, tapi orang yang berbuat seperti itu mesti untung dia akhirat, walaupun mungkin dunia akan dikasih dia. Tetapi yang kedua tadi itu sudah di dunia rugi, walaupun dia untungnya juga dengan maksiat, dengan macam-macam cara, apalagi dia akhirat dapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya tidak akan pernah terhenti kebaikannya orang yang mencari sesuatu atau berbuat sesuatu yang dia libatkan Allah. Dia tidak akan kecewa dan pasti akan beruntung dengan sebenarnya, walaupun mungkin kalau di dunia mungkin tidak terlalu banyak dia dapatkan. Dan ma tayassar matlubun anta talibuhu binafsik, dan tidak akan pernah jadi mudah sesuatu yang kamu cari yang kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Saya pandai, saya pintar, tidak bisa, karena kita diciptakan semua lemah, serba terbatas oleh Allah. Kok kita sandarkan itu kepada apa yang kita buat, mesti nanti akhirnya kita akan kecewa. Maka intinya dalam bahasan ini, hendaklah dalam segala halnya awali itu dengan mengingat Allah.
Itu sikap seorang yang ngerti, yang beriman, yang paham bahwa dirinya alam semesta ini ada yang atur, ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Maka apapun yang dibuat mesti diawali dengan ingat kepada Allah. Minimal tidak lupa bismillah. Insyaallah ya, dipraktekkan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Paham tapi ini ya? Dan terkhusus karena kajian hikam ini kan kajian tasawuf, ini kajian ma'rifat, dekat dengan Allah. Ini juga perlu dijauhi sama orang-orang yang ingin dekat dengan Allah ini, yaitu bersandar kepada amalnya. Benar nih ya, tidak perlu dibahas ini, penting juga dibahas supaya kita, karena nanti boleh merangkan buat amal, bukan. Kata Syekh Junaid kalau nggak salah Al-Baghdadi belum makan, berapa banyak para salikin yang mereka itu masya Allah luar biasa, wiridnya siang malam, wirid puasa, tapi nggak pernah sampai kepada Allah. Masih aja kayaknya masih gamblang hidupnya, pernah sampai. Kata beliau, di apa sebabnya? Bukan salah wiridnya sudah benar, bagus, maksiat sudah dia jaga, nggak pernah nyentuh maksiat, puasa pun jalan, kok kenapa nggak bisa naik tetap aja begitu. Kata beliau, karena dia masih mengandalkan wiridnya untuk sampai kepada Allah. Pokoknya wirid kena aja sampean, lupa dia kepada Allah, dia lupa kepada Allah nih. Walaupun dia sering wirid itu nggak akan sampai kepada Allah, karena dia bersandarnya bukan kepada Allah. Salah ya, walaupun kita bukan berarti terus dia wirid, tetap wirid terus sekuat-kuatnya, usaha dunia terus sekuat-kuatnya, tapi usaha itu jangan lepas daripada Allah. Sehingga kita kalau beruntung pun kita tidak akan jadi sombong, karena ini semua dari Allah yang beri kekuatan dan kemampuan, kelebihan Allah. Rugi pun tidak akan ngurutu, tidak akan lemah, tidak akan putus asa. Ya ini belum waktunya dikasih rezeki oleh Allah, jadi terjaga. Tapi kalau kita pakai akal, ayo sudah usaha mati-matian, buat ini sudah digerakkan semua, tok akhirnya kok gak menangkan, rugi ya, seperti itu, kecewa. Insyaallah ya. Oke, mungkin yang ditanyakan. Paham tapi ini ya? Ya. Paham Ustaz? Cukup? Atau enggak paham ini? Nah, kurang lebihnya nanti kalau keterangan selebihnya sudah ngaji di Tuan Guru di mana begitu. Ini kurang lebihnya seperti itu yang kita dapat keterangan-keterangan. Ya. Ya. Bagaimana ketika orang itu jalan berusaha dengan usaha yang tidak halal, tapi dia mengandalkan niatnya kepada Allah, bagaimana sama kayak orang bersedekah dengan barang haram. Dia nyuri barang orang itu dia sedekah. Bagaimana? Ya dosa dua dia dapat itu. Dosa maling sama dosa ngasih makan orang barang haram, bukan dia dapat sedekah. Nah begitu juga nanti dia lalu ngerampok, tawakal aja kalau Nah ini namanya tawakal yang tidak benar. Tawakal otomatis dia namanya itu mengolok-olok Allah, mengolok-olok Allah, dilibatkannya Allah dalam perbuatan maksiatnya. Sama orang-orang bersandar dengan takdir itu, seperti yang kemarin dia orang sudah saya sampaikan. Banyak orang yang mereka ini ketika berbuat kemaksiatan sandarkannya kepada Allah. Ya saya begini kan Allah yang melakukan, sini Allah. Nah tidak boleh seperti itu. Kenapa enggak ngaji? Ada pengajian ya. Dia mantap takdiran si Allah Ta'ala. Nah, kenapa ngerampok? Kenapa maksiat? Nih, karena memang sudah takdir Allah nih, kenapa? Ini tidak boleh, perkataan seperti itu enggak boleh. Kata Imam Al-Haddad rahimahullah, beliau katakan, kita ini loh berbuat maksiat, misalnya kita nyuri ini kan haram. Ini nyuri ini haram. Tapi tatkala kita nisbatkan nyuri ini Allah Ta'ala,
Kan Allah lebih perbuatan ini jauh lebih besar dosanya ketimbang perbuatan nyuri itu. Ini kita nyuri, ini kan haram itu. Nyuri udah tidak usah libatkan ke Allah Ta'ala, ini perbuatan saya walaupun ini haknya di Allah. Tapi kalau lihatkan ini kan Allah dia pegawaian masuk ke nyuri. Nah ucapan kita menisbatkan yang buruk itu kepada Allah sangat lebih besar dosanya ketimbang kita nyuri itu. Lebih besar dari dosanya itu karena melibatkan hal yang buruk kepada su'ul adab sangat dengan Allah. Salah ya? Tetap tidak boleh. Bertawakal itu tentu kepada hal yang positif yang baik. Tapi ingat tawakal itu selepas usaha semaksimal mungkin baru tawakal. Wirid sepenuh-penuhnya, wirid siang malam, wirid itu tawakal lah. Ma'rifat urusan Allah. Seperti bagian terakhir ini sebagaimana Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbaq ini contoh awliya yang butuh ikhlasnya. Ketika wirid beliau di mihrab beliau itu siang malam wirid beliau Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, tiba-tiba malaikat turun ke beliau ngasih kabar, "Hei Abdul Aziz," katanya, "aku lihat di Lauhil Mahfuz itu catatan kamu itu berada di neraka," katanya. Saya ini sedih katanya. Percuma saja kamu ibadah kayak begitu siang malam mati-matian tapi kok akhirnya ke neraka katanya. Maka dijawabnya apa? "Oh, masalah urusan surga neraka bukan urusanku, itu milik Allah, itu hak Allah. Aku cuma diciptakan untuk ibadah. Mau ke neraka, mau ke surga itu bukan urusanku. Aku ini hamba diciptakan untuk beribadah, maka terus ibadah tanpa peduli apa." Sehingga naiknya, lihatnya catatannya lagi sudah dipindah ke surga. Turun malaikat lagi, sudah dipindah oleh Allah. Tidak penting juga itu, nggak perlu kamu kabarkan. Urusan surga neraka itu bukan urusanku. Mau ke surga ke neraka itu bukan urusanku. Urusanku inilah ibadah ini. Itu begitu ikhlasnya beliau itu. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang seperti beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.